Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi bersama saya Mas Vincent. Nah, di video tutorial kali ini saya lagi memperbaiki atau lagi menangani kulkas freezer yang tertusuk pisau nih teman-teman ya. Jadi usahakan di waktu pengambilan es batu itu jangan menggunakan benda tajam ya, karena ini sudah aturan pengguna kulkas teman-teman ya. Nah, di sini ada tanda-tanda yang namanya freezer itu bocor atau di bagian evaporator bocor. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada tanda-tanda oli yang keluar, teman-teman ya. Jadi ada oli yang keluar. Nah, misalkan terjadi kebocoran di bagian evaporator, teman-teman langsung matikan aja, kemudian teman-teman bersihkan dan lap, baru teman-teman eksekusi atau perbaiki atau panggil teknisi yang terdekat teman-teman ya. Oke, kita langsung bongkar di bagian evaporator karena di sini kulkas freezer ya, jadi kita harus turunkan nih teman-teman. Kalau misalnya nggak diturunkan itu kurang maksimal jadi teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya turunkan untuk di bagian evaporator dan di sini lihat hasilnya nih teman-teman ya. Jadi hasil kotoran dari evaporator kita keluarkan ya. Jadi kita keluarkan menggunakan metil. Nah, ini saya keluarkan nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini di bagian evaporator. Ini kalau misalkan freezer nggak dibongkar seperti ini itu kurang bersih teman-teman ya. Jadi pernah saya nggak dibongkar ya seperti ini, tapi nanti kurang bersih. Nanti masih ada suara gemericik air nanti. Nah, ini yang menyebabkan nanti ketika pengisian freon itu proses terjadinya bunga es itu lambat teman-teman ya. Oke, kita langsung kita flashing dulu ya teman-teman ya. Kita flashing dulu. Nah, di sini sudah saya flashing ya untuk evaporator dan kita juga pasang kembali ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut pemelasingan atau pengurusan di bagian kondensor ya. Jadi di bagian kondensor jangan lupa kita flashing juga, kita bersihkan juga teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini itu kotoran yang keluar dari kondensor teman-teman ya. Ini kalau misalkan ada kebocoran itu seperti ini. Makanya saya sarankan baik itu pemula ataupun masih mau belajar juga, dan teman-teman juga usahakan di flashing semuanya teman-teman ya, baik itu evaporator dan juga kondensor. Dan nanti untuk filter kita wajib ganti teman-teman ya. Oke, sekarang kita flashing dulu ya, kemudian kita masukkan metil. Nah, setelah kita masukkan metil, jadi ini kotoran yang terjadi teman-teman ya. Jadi kotoran yang keluar dari kondensor ini kotor banget. Nah, ini kalau misalkan nggak di flashing itu akan menyebabkan kebuntuan. Oke, sekarang kita langsung pemasangan filter. Nah, di sini sudah saya pasang filter baru ya. Jadi saya pasang filter baru ya. Jadi kalau misalkan saya itu untuk perbaikan kulkas bocor atau ada perbaikan lah, misalkan pergantian apa itu pasti saya ganti dengan filter yang baru teman-teman. Dan di sini saya langsung melakukan pemakuman ya. Jadi pemakuman di sini prosesnya mau saya mulai, dan juga di sini saya nggak menggunakan alat tambahan atau vakum ya. Jadi manual aja seperti ini. Karena menurut saya itu lebih simple ya teman-teman ya. Jadi lebih simple. Nah, ini kalau misalkan sudah nggak ada udara baru kita tutup dan kita las teman-teman ya. Oke, sekarang sudah proses pemakuman dan di sini sudah saya las untuk pipa kapiler, baru kita pengisian freon ya. Kita fullkan aja seperti ini. Nah, ini kita tunggu dulu ya teman-teman ya, jangan dihidupkan dulu. Di sini mentok sampai 50 ke atas lah minim ya teman-teman ya. Sampai 50 ke atas, kemudian baru kita nyalakan kembali untuk kulkasnya. Baru nanti kita dikit demi sedikit kita tambahkan teman-teman ya. Oke, di sini sudah sekitar berapa ini? Sekitar 60 ya. Coba kita tutup.
Nah ini turun sampai di atas 50 ya. Jadi antara 55 ya. Nah ini kita coba nyalakan ya. Kita nyalakan. Nah ini sudah nyala. Kemudian langsung kita tambahkan aja sebentar, kemudian tutup lagi teman-teman ya. Nah kita tambahkan seperti ini supaya nanti untuk manifold nggak terlalu di bawah 0 ya. Oke, kita tutup. Nah ini biasanya kalau sudah kayak gini itu pasti mentok di 0 ya. Nanti dia akan naik kembali teman-teman. Nah ini untuk kondensor sudah mulai hangat teman-teman ya. Nah di sini nih ya 0 ya 0. Nah ini kalau sudah 0 nanti dia akan kembali ke atas lagi teman-teman ya. Nah ini sudah mulai ke atas. Nah ini, nah baru kemudian kita tambahkan lagi untuk pengisian freonnya sekitar sama aja sih sebenarnya. Di atas paling mentok itu saya 15 psi teman-teman ya untuk pengisian, tapi jarang banget untuk 15 psi karena kalau misalkan di bagian kondensor bersih, evaporator bersih itu pasti proses pendinginannya lebih cepat karena udah nggak ada oli sama sekali. Oke, sekarang kita tambahkan ya. Ini ampernya masih 0,6 juga. Dan usahakan patokan ampere tuh nggak terlalu tinggi banget karena gini. Karena kalau misalkan kita isi terus dan juga fresher mulai sudah dingin, pasti ampernya turun dengan sendirinya. Dan tekanan freon itu nanti akan semakin turun. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan turun teman-teman ya. Nah, ini masih di angka 5 dan kita coba isi terus ya. Kita tambah terus sampai 10 psi aja dulu. Nah ini sampai filter itu sudah mulai hangat ya. Nah ini kita tambahkan aja terus sampai 10 psi dulu. Kalau misalkan kurang ya kita tambahkan lagi ya sampai sekitar 13-14 sampai 15 psi. Nah kita tunggu dikit demi sedikit teman-teman. Karena nggak mungkin setelah kita isi freon nggak mungkin langsung berapa detik langsung jadi, gitu kan nggak mungkin teman-teman ya. Oke, kita tutup kembali. Nah ini untuk videonya saya potong-potong ya karena kemarin ada yang komplain terlalu banyak ngomong atau terlalu banyak apa gitu ya. Di sini untuk zat pendingin itu 120 sampai 150 gram ya. Jadi freonnya pengisiannya antara 120 gram sampai 50 gram. Jadi ini teman-teman perkirakan aja teman-teman ya untuk pengisiannya. Oke, di sini sudah di atas 10, ini sekitaran 11 psi teman-teman ya. Dan kita lihat untuk ampernya sudah mulai naik 0,8. Kenapa 0,8 baru 0,8 kok enggak 1,1? Karena di ruang pressure sudah mulai dingin. Kalau misalkan kita buka ya otomatis ampere akan naik kan gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk di bagian filter sudah mulai panas nih teman-teman ya. Jadi kita tambahkan dan coba kita akan lihat dulu ya. Kita coba akan lihat di bagian pressernya, di bagian evaporatornya ini sudah mulai dingin teman-teman ya. Nah ini sudah ada embun, kemudian yang di bawah nih, sudah mulai ada embun, tinggal yang paling bawah. Jadi kita tinggal kita tambahkan sedikit lagi teman-teman ya. Nah ini sudah saya las ya. Ini las 2 lapis ya. Nah ini sudah ada bunga es. Dan mohon maaf untuk suara memang seperti ini karena musim hujan teman-teman ya. Jadi jaga kesehatan semuanya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like dan subscribe dan dukung terus channel ini teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.